rawuh juga, maka acara langsung kita mulai. Mboten nggih, ingkang riya mangke mawon nggih mendengarkan tausiahnya Pak Slamet Gulian. Monggo. Minta hadir nampil pengantikan kawan pengantikan saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat ada Bapak Kepala SMA Negeri 5 Magelang Dr. Andes Sucahyo Wibowo MPD. Yang terhormat kepada para purna tugas maupun yang masih aktif dan berada di SMA Negeri 5 Magelang dan di Mutasi, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 5 Magelang, dan tak lupa seluruh karyawan staf TU SMA Negeri 5 Magelang, dan khususon Al Ustadz Bapak Haji Slamet Biantoro BA selaku pembicara. Marilah kita pertama dan paling utama senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berjuta kenikmatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat bermuahjahah bertatap muka dalam agenda acara tarhib pengajian tarhib akbar Ramadan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Oleh karenanya mari kita ikrarkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam malaikah kita haturkan pada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara inti Maidhah Hasanah, yang keempat adalah ramah tamah dan penutup. Mari kita awali dengan umul kitab. Semoga melancarkan kegiatan pada pagi hari ini. Umul kitab kami hantarkan ala hadiniyah waliniyati kulli sholihah sayyidulillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Semoga dengan umul kitab tadi melancarkan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang acara kedua adalah sambutan kepada Bapak Dr. Andes Sucahyo Wibowo MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Magelang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat dan terhormati Bapak Slamet Biantoro Gus Bi, siapa? Gus atau apa? Senang sekali
Senang sekali saya bisa berikan sambutan dalam kesempatan ini. Terus saya sampaikan pada jamaah semuanya, Jumat ini bagian dari rutinitas kegiatan SMA 5 yang selalu kita lakukan. Tapi baru kali ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang kedua, selamat bertemu Bapak Ibu. Saya yakin ini gak konsen karena teman lama bertemu Pak yang saya kenal, Pak Nur Sahid, Pak Arif, Pak Pur nomor 1 tadi jam 6 sudah rawuh. Terima kasih Pak Pur. Kemudian Mbak Yuni sudah pamit Pak? Ya, sudah. Kemudian Tuti, oh ada Tuti, Sugeng Rawuh atau mau rawuhipun Butati, matur. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati sebanggakan, perkenankan saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dilatar belakangi oleh keinginan untuk bertemu seluruh alumni atau pendahulu di SMA Negeri 5 Magelang. Hanya wahananya kita masih bingung. Mestinya kan termasuk saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Tapi ini yang wahana yang paling tepat saat ini oleh Pak Kamto dan teman-teman termasuk Pak Cik adalah dalam pengajian rutin Jumat pagi. Tidak ada lain. Oleh karenanya harapannya setelahnya nanti ada ramah tamah menindaklanjuti pertemuan ini, barangkali sebagai wahana silaturahim di antara para pendahulu dan seluruh sivitas Sematla yang masih aktif. Insya Allah nanti akan banyak manfaatnya untuk menghidupkan suasana di SMA 5, terlebih di masjid tercinta kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada Pangeran Jumat yang sudah rawuh, meskipun di tengah-tengah kesibukan jam 6 pagi, Pak Pur utamanya di matur nuwun rawuhipun. Bapak Ibu kalau minta resep sehat Pak Pur, termasuk Pak Bi ini selalu di mana-mana. Saya pernah ketemu Pak Bi di Gardina. Sehat, saya pikir anak muda, ternyata beliau. Nanti bisa minta resepnya apa? Mohon disampaikan ya Pak resepnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Agung ini selamat datang Pak Agung. Merelakan kegiatan yang satunya padahal berat ini dengan ibu-ibu biasanya. Terima kasih Pak Agung rawuhnya. Selamat. Yang terakhir Bapak Ibu, harapannya tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan pasca Ramadan nanti ini sudah Ramadan ya. Pasca Ramadan nanti akan berlanjut dengan kegiatan lain di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu dimohon dengan sangat nanti Pak Cik mohon memediasi agar kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Slamet Biantoro Pihak dan Sobaban Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-azim. Hadratul mukarramin yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Magelang, Bapak Dr. Agus Cahyo MPD, yang saya hormati Bapak-bapak mantan Kepala Sekolah SMA 5 Kota Magelang, saya sambil menghafal Bapak Dr. Andes Nur Said, Bapak Dr. Nabus Agung Mahmudi, Bapak Dr. Andes Arif Fauzan, Pak Lurah tersebut bagi Pak Sudah. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Munir SH. SH itu Komite Sumber itu. Juga kepada yang saya hormati dan saya semuanya, bapak-bapak, ibu guru, karyawan-karyawati SMA Negeri 5 Kota Magelang, juga rekan saya yaitu para pensiunan pegawai dan guru dari SMA Negeri 5 Kota Magelang, juga kepada bapak ibu guru yang baru yang saya belum mengenal, yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan tadkirah sekaligus Maidatul Hasanah kepada kita semuanya, mari kita yang pertama dan paling utama, jangan pernah bosan kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah juga tidak pernah bosan kepada kita, senantiasa melimpahkan nikmatnya yang Dia berikan. Di antara nikmat Allah pada pagi hari ini kita diberi nikmat luar biasa berupa rahmat, taufik, hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita syukuri dengan cara apa? Tadi sudah ikrar membaca tahmid. Sekarang yang lebih penting lagi mensyukuri, kita tasarufkan, kita gunakan kenikmatan itu untuk melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan pada pagi hari ini kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu lewat thalabul ilmi, dengan harapan apa? Mendapat ridho Allah. Kalau Allah ridho, wujudnya apa? Setelah mengaji terjadi perubahan. Yang pertama, perubahan pertamanya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang lebih penting lagi, berubahnya tingkah laku, sehingga hari esok lebih baik daripada hari ini, sehingga kita digolongkan menjadi golongan Rabbihun, orang yang sukses dunia lebih besok di akhirat. Allahumma amin. Maka supaya kita mendapat ridho Allah sekaligus dapat rahmat Allah, yang kita lakukan di dalam proses pengajian, proses yaitu dua. Ansitu wasma'u, memperhatikan apa yang saya sampaikan dengan bersungguh-sungguh, sekaligus wasma'u, didengarkan dengan cara yang bersungguh-sungguh. Nah, setelah kita mengaji atau mendapat siraman rohani, maka yang ketiga, wa'ati'u, kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Itulah wujud daripada ridho Allah. Sehingga kalau Allah ridho, insya Allah kita dekat kepada Allah. Kalau dekat, segala permohonan akan dikabulkan. Jika orang rindu kan wujudnya nyanyo, lalu biu, mah, weh. Nggak usah minta, insya Allah dikasih. Jadi apapun yang kita cari hanya apa? Ridho Allah lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita juga bersama-sama jangan pernah bosan senantiasa mengaturkan dan salam yang kita aturkan untuk junjungan kita sekaligus uswah acara kita sekaligus guru kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan dan
doa dan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak saya hormati, tiada hari yang paling bahagia kecuali pagi hari ini. Saya luar biasa. Saya sudah mengangan-angan bayangkan koyo harus sekelingan babar belas. Pak Bukti yang katanya besti dengan saya. Belas. Saya mengenal Pak Bukti yang paling yang saya jaga itu apalagi yang tidak saya. Tapi saya insya Allah sekarang saya pada kalian semuanya. Nah alhamdulillah saya ketemu Pak Cahyo di Garbina. Saya matur Pak, saya jadi sudah kangen sekali sama ibu-ibu dan bapak-ibu serta karyawan-karyawati keluarga besar Semalima. Saya kepingin sekali saja ngaji lah setelah saya pensiun, ini jadi hiburan saya. Terus Pak Cahyo insya Allah saya usahakan, dan alhamdulillah pada pagi hari ini terasa ibarat udun mesti pecah ini pelong rasanya ketemu dengan saudara saya semuanya ini, semuanya yang wanita cantik-cantik, yang laki-laki ganda, nggak ada yang jelek di sini, semuanya baik lahir maupun batin. Jadi itu ungkapan kepada saya. Nah, selanjutnya seperti tadi disampaikan Pak Cahyo, memang semacam ini perlu dilestarikan. Jangan mengharap menjadi orang baik, iman bertambah kalau tidak ada siraman rohani atau pengajian. Bapak Rasul bersabda, "Wa may yurid al-mithaq bifaqih." Barang siapa yang ingin dikendarai orang baik, orang itu harus memahami ilmu agama. Lewat pinter agama ini banyak. Kalau pidato pinter, dalilnya komplit, tapi bagaimana pengamalannya? Itu namanya baru pinter agama. Jika kalau pinter agama, modelnya apa? Kalau seperti dulu katakan gajah di belakoni iso khutbah ning reso amoni. Ini ngomong pinter. Tapi paham, setiap dapat ilmu langsung diamalkan. Dapat ilmu diamalkan. Sehingga apa? Dengan bertambahnya usia semakin baik tingkahnya. Kalau dibikin parea, teklek ning pikiran saya tuwe, teklek ning kayu jati saya tuwe saya mati. Tapi kalau nggak pernah kaji, teklek ning pikiran saya tuwe saya mungkin Bapak Ibu masih lihat saya ini dulu potongannya saya ngerti penakhiran ini sih biji faktur saya percaya. Tapi kalau faktur saya percaya penakhiran apa disibuk ini jadi itulah sebagai mukaddimah. Bapak bisa mati kita sudah memasuki bulan Sya'ban bahkan paling ujung. Sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengajian yaitu persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Marhabannya Ramadan. Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang belum paham. Marhaban ini artinya bukan selamat datang. Tapi rata-rata orang yang mengucapkan selamat datang. Marhaban itu orang yang hatinya lapang, hatinya bersih, senang mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Itu kan sifatnya namanya rohib. Kalau marhaban orang yang rohib, orang yang bersih, suci dan gembira. Sedangkan Ramadan artinya tidak panas terbakar, karena biasanya suasana panas. Bakar apa? Bakar dosa. Sebab kita tiap hari mesti berbuat dosa. Kullu bani adamu khata'un. Setiap anak Adam mesti mempunyai dosa. Maka mumpung bulan Ramadan, maka kita bakar dosa kita dengan berpuasa di dalam bulan suci. Dan persiapannya apa menghadapi Ramadan? Yang pertama, persiapan yang pertama, karena belum masuk bulan Ramadan, kita berdoa. Doanya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Sering kita mendengar baik masjid maupun mushola. Maka mungkin ini
Anak saya Mas Adil itu siapa lagi? Ya, berapa percuma ya di muridku. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Kadang-kadang dilakukan. Kalau dilakukan ini memang sebagai syiar sekaligus supaya orang yang belum hafal mudah menghafalnya. Tapi kalau doa bener ya rasa dilakukan. Ya, sekarang kita matur sama bapak-bapak kepala sekolah, Pak Guru, kok lagu-lagu mesti Pak Guru berarti ini mau stres kok. Maka kepada Allah ya kita ya harus berdoa dengan lemah lembut dan mengharap supaya doa kita dikabulkan. Allahumma barik lana fi Rajab ya Allah. Berkailah kami di dalam bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan dan sampaikanlah umur kami memasuki bulan suci Ramadan. Ini memang doanya bukan doa maksur, maka redaksi silakan. Tetapi kalau maksur dari Quran dan hadis itu harus sesuai sunnah petunjuk pelaksana. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kok nggak hafal, pakai doa ini boleh, bahkan pakai bahasa apapun boleh. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberkahi dalam Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami memasuki bulan suci Ramadan. Ini orang bahasa Indonesia. Coba ya Allah, mungkin panjenengan paring berkah kematan kula wonten bulan Rajab bulan Sya'ban, lan saged nduwèkaken umur kula mlebet wonten bulan suci Ramadan. Itu ya. Nah, kapan lendongo? Jangan lagu khusus, lagu khusus berarti takon Mas Ajeng kapan? Berarti ratau dongo. Padahal Allah memerintahkan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Dan bagaimana Allah janji innallaha la yukhliful mi'ad. Sak temene Gusti Allah ora tau boleh jadi. Dan orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong. Di ayat berikutnya kan disebutkan innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 40. Sebutnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepada aku termasuk berdoa akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dengan hina. Dan doa yang terbaik setelah beramal soleh. Habis sholat silakan, habis baca Quran baca doa, habis berbuka puasa doa, habis pengajian juga doa. Kenapa? Amal soleh dan perekat hubungan antara hamba dan Allah. Ibarat perbandingan aja, itu kunjungan. Saya pernah praktek ketika ibu saya masih sugeng. Ibu saya kan hobinya nginang. Kalau sekarang udah ada yang nginang. Saya kalau pulang ke kampung halaman, saya tidak bawa oleh yang mahal-mahal. Cicil rapatnya duit, loro kurus itu kena. Saya tahu kelanganan ibu saya nginang berarti suruh. Saya ambilkan seluruh kaliandra yang paling top. Namun ini regane 10.000. Saya pulang ke Bumen, ibu saya senang banget karena saya bawa suruh. Mesti takoke, "Pe, suruh ora gawa Bu." Senengnya po, urung tamani wis seneng. Begitu lihat suruhnya, wah itu royo-royo, seneng banget. Sampai pernah bilang di hadapan saudara saya kadang-kadang kok banget mau nikah. Anak ini 11. Jadi ibu saya kan anak 11, tadinya 15. Nah, bapak saya masih turunan kayak awal, jadi termasuk menjaga. Yang ibu 11, anak itu 11 itu paling ngerti kalau orang tua itu selalu tahu.
Bali kalau seneng aku. Itu modal ada 10.000. Begitu sore sama pulang, gue ke Bali. Ya, Bali sekarang hati-hati ini sebentar. Setelah pentingnya dibuka, andir, ngetok nang duit, sing rupane apa-apa. Berarti modal 10 Bali ini, kenapa lego, cocok kalau kersane. Kita sama Allah juga sama demikian. Kalau kita sholat, Allah lego. Kita baca Quran lego. Lah kok nyuwun? Maka doa yang terbaik entah malam entah siang, yang penting setelah beramal soleh, perekat hubungan antara hamba dan Allah. Maka kepada para bapak dan ibu serta saudara semuanya, kita punya semboyan tiada hari tanpa beramal soleh. Paham ini jelas tak? Insya Allah. Dan doa. Tetapi yang namanya orang panjang umur ini gak ada artinya kalau nggak sehat, apalagi menyangkut ibadah Ramadan, ibadah fisik. Maka selain doa, maka kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana cara supaya kita sehat? Jaga 4 pola. Jaga 4 pola. 1, pola pikir. Saya yakin bahwa setiap manusia mesti punya masalah. Apalagi Indonesia rumah. Saya pribadi, kalau orang belum pensiun masih terima tunjangan plus sertifikasi, duitnya rodo. Tapi begitu pensiun tunjangannya serano, isinya munggarin tunjangan, sertifikasi hilang, isinya mung serano. Saya itu kalau gajian kan pernah ambil sedikit pun, saya serahkan istri semuanya. Aku kan duit baru belas, tapi alhamdulillah Gus kalau suki lewat ya saya punya ilmu, saya sampaikan ke sana kemari, saya sering diundang, sehingga saya tidak minta tarif, tapi rata-rata yang undang perasaan. Sampai Pak Kanto bilang, Pak Bi, ini sudah tidak seperti dulu loh. Saya nggak mau dengarkan. Bisa tidak seperti dulu nih, bising sini saya oke aku juga ngerti. Nek podo ora ngerti, nek lewat sithik ora ngerti, nek ora ono 14 aku ya ora ngerti. Tapi itu tidak tujuan saya. Saya suruh ngaji sini sudah kenikmatan yang luar biasa. Nah, jadi itu duit lana. Jadi di luar gaji nek cok ngaji duit lana. Bojoku takon dan duit lana ngomong Mas. Duit lana nggih wong saya itu berusaha untuk menyenangkan istri duit lanang kuwi nggo keperluanku, siji tuku bensin, loro tuku pakan manuk. Pak Pur ya tuku pakan manuk. Manuke gitu. Terus yang berikutnya, kalau pas musim-musim mobil KW udah kayak istri bilang, Mas Parwan yo. Yang berikutnya, nek kalau saya setiap minggu sekali ngejak jajan, refreshing. Bawa ibu rumah tangga murni kan deg-degannya kompor, gas, karet, bosen, maka saya ajak refreshing, orang kita menunggu bakso. Tapi senengnya ramen. Itulah saya mengisi pensiun kayak begitu. Nah, Bapak Ibu hormati, jaga pola pikir. Kita punya masalah, tapi memikirin apa? Walau tusrifu jangan berlebih. Coba jangan mikir berlebihan, banyaknya seneng goyang-guyu dewe, banyaknya susah gemeremeng dewe, dan yang wis guyu dewe gemeremeng dewe sarno sampai mulai naik terus deh, sampai mana sarno edi sarno
nggak pernah sakit sampai dokternya kabur. Apa rasanya? Wakulu wasrobu wala tusriku. Makanlah kamu semuanya, minumlah kamu semuanya, tapi jangan berlebih. Bagaimana tidak berlebihan? Kita ikuti sunnah Rasul. Tidak akan makan sebelum terasa lapar, ditikan sebelum terasa. Ini kalau diri kadang-kadang kan tidak semacam itu, apalagi kuno mumpung enak mumpung kadang-kadang tidak peduli al-halal qolu wal haramu qolu, jadi wal berdua kakal tetap di. Nah kalau orang suka ayat gitu, itu namanya bukan Abdullah, bukan hamba Allah. Kalau orang makannya berlebihan, namanya Abdul Butun, hamba perut. Nek cara Jawane rada kasar, ngamulo paduk. Nek diri keseduke paduke, yang muncul adalah penyakit. Saking banyaknya penyakit, nyebut satu persatu kesuwen, komplikasi, sulit disembuhkan. Karena apa? Karena pola makan baik. Percuma umurnya panjang kalau banyak penyakit. Yang ketiga, pola gerak. Berarti harus olahraga. Olahraga terbaik dalam Islam satu, sholat. Kenapa? Gerakan sholat yang mencipta Rasulullah. Tapi langsung Allah. Maka ketika Rasul kondur dari Isra Mi'raj, diperintah sholat, Rasul nggak bisa. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril ngimami sholat subuh, ngimami sholat duhur sampai bisa. Dengan gerakan ciptaan Allah, tapi mengerjakannya dengan cara pelan, besar. Makanya ini yang terbaik. Karena Allah adalah pencipta manusia, Allah paling tahu bagaimana menjaga kesehatan manusia. Oleh karena itu kepada para bapak dan ibu, lebih-lebih yang pensiunan museum, dengan usia sudah sekitar kalau ini sejak ini wismayai tidak datang putih alam, maka harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena dunia sudah kita pegang semuanya menurut apa profesinya masing. Jadi gerakan sholat. Sehingga saking penasarannya Dokter Sabu, Dokter Helmi pernah meneliti sholat ditinjau dari kesehatan, bahkan bikin buku, makanya terkenal buku itu. Sekaligus Dokter Helmi yang dulunya non sekarang sudah masuk Islam gara-gara meneliti yang namanya gerakan sholat. Sehingga tidak ada usul kedaerahan sholat itu. Coba kalau Rasulullah nanti ada sholat gaya Arab. Nanti kalau misalnya Rasul orang Jawa ada sholat gaya Silat. Nanti kalau Rasul orang Tiongkok ada sholat gaya Kungfu. Tapi tidak ada kedaerahan. Amerika tetap sholatnya sama. Jadi kepada bapak dan ibu, silakan sholat 5 waktu yang wajib. Kurang malam tambah dengan sholat sunat. Maka sering olahraga. Ini menjaga kesehatan, pola gerak. Sedang yang keempat adalah pola kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan, bersih badan, pakaian, tempat, lebih-lebih hati. Kalau orang hatinya ini banyak penyakit, apalagi penyakit hati kan ada 7. Kalau diringkaskan AIDS, angkuh, iri, dengki, ada sombong atau mungkin iri dengki, hingga yang muncul adalah penyakit SMS, susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Bendino masuk angin, kalau tanggane ngedungke waktu router bingung bangun boyo mikir sudon wis kudu besok keke akhirnya ngundang koncone sing kumpul bareng sifatnya bodoh, akhirnya
dia menimbang memutuskan beres sekaligus jotak wae. Mobil sing pena wadah sing ngenes. Harusnya apa? Orang lain bahagia, kita mendatangi. Kalau beli mobil dan kita datang derek panggil bahagia Pak Bu, jangan ikut mobil enggak, mugi-mugi awet berkah gitu. Ngomongnya orang iki sing ari sing punya bugar jadi minggu ini. Itulah penyakit SMS. Gitu. Jadi pola konsep. Ini persiapan yang pertama, domo dengan menjaga kesehatan. Yang kedua, menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua apa? Hatinya gembira. Ada hadis, cuma hadis masih jadi polemik, terjadi perbedaan. Rasul bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadana haramal jasadu an-niran." Jadi maknanya barang siapa sing atine seneng dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang yang senang tadi jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka. Tapi tidak semua orang senang. Kadang-kadang yang tidak senang, kata terus poso mereka main itu kan. Kata baru Ramadan. Yang dibayarkan di sini apa? Ngelih. Bayangin. Jadi malah susah. Nah, senang kenapa senang? Karena kalau sudah senang, barang yang berat menjadi ringan. Barang apa berarti? Dan tidak takut jangan sampai kehausan dan kelaparan. Ini kalau tidak berisi. Kenapa wong senang menjadikan semuanya menjadi ringan? Saya pernah survei dialog dengan murid saya. Saya punya murid SMA 5, dulu namanya Agus, rumahnya Magersari. Satu saat Agus datang ke rumah saya. Saya ngomongnya ya kayak anak muda, Gus. Kelas dulu sudah pacar kok dulu Gus. Ibu gadah Pak. Pacarmu di Bandungan. Bandungan ini Timur. Lah kowe nek apel ora jam piro? Dalu, Pak. Kowe wani asem ngono. Jadi wong seneng itu mengalahkan semua. Orang kalau yang namanya olahraga naik terjun payung, semakin tinggi semakin gitu. Saya senang malu. Saya beli paling dekat ada 500 juta, ada 1,5 juta. Saya tanya, Mas Piro 100. Borong ini ngapain? Bapak tuh, apa nih? Misalnya kau berloko, lekoceh manggil kalau baju wah, barangnya kuping. Makanya kepada ibu-ibu yang saya hormati sebagai istri yang solihah, selama suami punya hobi apa, kalau tidak mengurangi dan tidak merusak ekonomi rumah tangga, kalau perlu didukung. Saya tuh di sini yang suaminya senang buru kan, Mbak Burakil ada, Mbak ada kamu. Itu kan suaminya kan senang buru pendukung. Bu siapa lagi? Ayo yang kita sebut pada, kurang sebut lagi. Aku lagi bocor lagi bocor. Padahal berkumpul ini nanti dukung sehingga apa? Suaminya tambah terus. Suaminya pergi dan yang ngopen ini ya belum hubungan ngopen. Kita mesti. Jadi selama punya hobi apa, selama yang merusak ekonomi itu masalah. Jadi kembali kepada senang barang apa jadi enteng. Barang enteng tambah terus. Tapi senang di sini maksudnya apa? Orang itu sudah memahami keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Berkah itu maknanya apa? Ziyadatul khair wa sa'adah. Tambah bagus dan tambah menyenangkan. Allah ciptakan bulan 12 yang dimuliakan Pak Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
bulan yang digunakan. Ada yang lainnya baik semuanya bulan. Ada yang bulan yang istimewa, julukannya bulan 1000 bulan Ramadan. Ramadan ya, bulan yang di atas bulan penuh dengan keberkahan. Nah, kenapa kita senang dengan berkah itu? Karena di dalam Ramadan ini berkahnya ya ada 5. Cuma 5 ini kalau dikembangkan banyak lagi. Saya mengambil supaya mudah dipahami. Berkahnya Ramadan, ya kata Ramadan. Tapi nanti setiap huruf saya terangkan. Itu supaya mudah dihafal. Sekarang pertanyaan, tes-tesan. Ramadan itu kalau ditulis pakai huruf Arab itu berapa huruf, Bu? Sopo sing mewakili? Berapa huruf? Ramadan. Kamar. Kan ada berapa huruf? Ro, mi, don, alif, nun. Ini berkah-berkah. Ramadan, rahmatullah, kasih sayang Allah itu blek-blek di dalam bulan suci Ramadan. Apa wujudnya? Banyak. Tapi yang paling instan kalau benar rasanya dengan diangkat derajatnya dari amalu menjadi agung. Orang beriman menjadi takwa. Sekarang jangankan orang, ada makanan yang namanya takwa. Nopo bayu takwa, tak paling mahal itu. Coba tahu dong, walaupun dari Sumedang 500. Tapi kalau diisi dengan kokolan, dengan lupis, dengan wortel, dibungkus gempung, rada gede, di jalan Kerangon Muntilan. Saya kalau beritahu sana, tahu Muntilan gede-gede apa nih? Itu harganya 1 tahun 2.500. Kenapa limpah? Ada isinya. Tapi ya, setingkat lebih atas lagi, tahu bakso. Pusatnya Ungaran. Tepatnya di etalase, paling dari depan mall-mall. Karena isinya lebih bagus. Ada lagi puncaknya tahu takwa. Isinya daging, warnanya kuning, bungkus telur goreng. Tempatnya di pusat oleh-oleh Endang Jaya. Yang beli rata-rata stang buder, wah sedang nonton. Artinya banyak beli yang mobil-mobil karena derajatnya naik takwa. Nah jadi orang kok subuh harga. Tapi kalau diisi, paling tidak kalau kita sebagai manusia diisi dengan amanu wa amilus sholihah wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Contohnya sahabat Umar bin Khattab itu hebat, derajatnya naik, bahkan julukannya Umar Al-Faruq. Umar yang membedakan yang hak dan yang batil. Ada lagi di tanah Jawa ketika masih subuh, namanya Raden Said Brandalo Kajaya. Begitu dapat hidayah berguru dari wali namanya Sunan Kalijaga. Sebetulnya itu bahasa Jawa kayak gitu, tapi sebenarnya bahasa Sunan Kalijaga. Seorang pemimpin hakim yang bersih dari korupsi, kolusi, koneksi dan manipulasi. Ilah Jawa negara di Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Yang derajatnya di antara paling 9 yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Karena bisu. Nah makanya kalau kita kepingin terhormat dari amanu bisilah dengan amal soleh dan taubatan menjadi ta'alakum di dalam bulan Ramadan asal dengan saum menahan diri dari perkara sing batal ke poso dan perkara sing batal ke ganjaran poso yang derajat la'alakum tatakun derajat
sehingga saking tingginya setiap instansi, setiap kesatuan mesti sana ada. Kami katakanlah kalau prajurit Sabta Marga, salah satunya kami prajurit bisa bertakwa. Kalau pramuka ada takwanya misalnya itu pas apa itu kalau baca dasar dharma takwa. Kor pegawai negeri Republik takwa. Bahkan tujuan pendidikan nasional takwa. Karena akan digunakan dunia lebih besok di akhirat. Ini berkah. Ini rahmat. Tapi ada lagi, ada satu malam yang tidak ada di luar Ramadan. Namanya Lailatul Qadar. Panjenengan beribadah tepat malam itu, beribadah panjenengan khairun min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibakar berapa? 83 tahun lebih 6 bulan. Coba kira-kira ini besok kira umur kita nyampe nggak segitu? Nyampe nggak kira-kira? Coba saudara kita Muhammad Toto sudah 40. Sahabat saya Pak Dori almarhum. Mungkin bapak-bapak ibu nek alami Pak Dori ki mung saya Pak Dwi. Pak Dori pernah keluar ngomong dengan saya, Pak kancaku sing paling sejati yo kowe. Ketune padu dengan ibu paling seneng. Nek wong sing ora mudhik salah dolim memang musuh tapi sebenarnya. Sampai-sampai istrinya Pak Dori bilang, Pak Bi, niki waktu Pak Dori mau meninggal, sing diundang-undang jenengane Pak Bi, lo coba. Ini. Nah kalau saya menyebut kalian semuanya, Beres Malimo, Beres Malimo, Husnul Khotimah, La ilaha illallah, jaminan dakwah. Kalau neng absen wis gue keluarga besar SMA. Nah, jadi ada satu malam, tapi jangan direka biasa. Sebab apa? Datangnya pada tanggal ganjil 10 hari yang terakhir. Kadang-kadang manusia rekayasa ibadah rekayasa. Iki malam ganjil maka ganjil. Iki orang ganjil maka. Ya. Oh ya. Ya. Kalau jenengan rekayasa, Allah tahu nggak kira-kira? Sehingga Allah jawab di Quran, "Bapak karu wa makamu." Innahu khairul makirin. Kalau mau bikin rekayasa, Allah bikin rekayasa, dan Allah sebaik-baik mereka. No, walaupun tepat no, karena apa? Mereka jangan direkayasa. Maka dari awal sampai akhir tetap soma dan koma di dalam mengisi bulan suci Ramadan. Min maghfirah, bulan pengampunan dosa. Coba dengan itu dosanya kira-kira kokian dosa, sehingga mau Jawa Tengah dosa terus kokian dosa. Maka datangkan Ramadan dengan catatan man soma Ramadana imanan faktisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa tahun lalu. Tapi ini hadis baru separuh, yang separuh lagi man qoma Ramadan. Jadi ada soma ada koma. Kalau soma karena usia menahan, kalau koma mendirikan malamnya Ramadan lewat sholat jamaah raweh, sholat isya, tadarus, kemudian mengisi kota. Nah makanya saking berkahnya Ramadan kadang-kadang salah kelompok. Sampai mau coba nih Ramadan baik yang mau jamaah sing ngenteni Ramadan baik. Sampai pokoknya Ramadan. Ini namanya reka. Ya, maksudnya orang Ramadan dilatih, akhirnya akan dilatih menjadi satu kebiasaan, kebutuhan puncaknya suatu kenikmatan, sehingga memasuki bulan Ramadan sampai pasca Ramadan baiknya kayak ketika di dalam bulan suci
Tuh, ambil di tengah aja. Mudha'afun dilipat gandakan. Baca Quran kalau sekarang 1 huruf 10 pahalanya. Kalau bulan Ramadan kalikan 70. 1 huruf berarti 2100. Jika baca Quran nur Ramadan. Alif lam mim surat al-Isra Yasin habis lagi 1400. Protokol kaf ya ain shad. Jangan sampai kita tetap baik pasca Ramadan. Karena apapun jenis ibadah akan dapat pahala dari Allah. Kalau pasca dari ibadah harus diamalkan di dalam tingkah. Alif ampun mengamankan dosa. Apalagi dalam bulan Ramadan setan dibelenggu kan. Ini maksudnya bisa jadi setan dibelenggu, tapi maknanya bukan semacam itu. Artinya apa? Ruang gerak setan dipersempit. Pulang kerja dalam kondisi lapar, bukan lari makan, ada ibu dari Bahurim sana di Solo. Kalau menjing enggak, itu enggak berani karena takut sama Allah. Buka kulkas banyak putih slotos padahal mulai ramai berawani takut sama Allah. Buka kamar ngeri ini awan-awan bojone iki dengan pramwi yukai sikas terang walah bengkak prapen nata sing enggak kudu ora kalau musiko berawani. Karena apa? Takut sama Allah dan sisa dan itulah aman. Dari makan aman, minum aman, sahabat juga, dan kemudian nur yaitu bercahaya, sehingga sekarang jin dan musola dan instansi yang lain mengadakan kegiatan di dalam bulan suci. Maka para bagus hormati, selanjutnya setelah kita berdoa senang yang 3, mari kita sambung tali silaturahim. Bagaimana caranya bisa berakhir? Kalau kedua orang minimal wajahnya tebar pesona. Paling orang kan nepedol kan al kesemubil kesemi, gitu. Terus al salamubil salami, al takonubil takoni, syukur bagi al tulunubil tulungi. Tapi kadang-kadang kita kan enggak perlu wong al juga dulu al mutubil berhenti al plenosu bil plenosu. Kita tebar pesona. Kalau dulu ada wisata sabta, sekarang tebar, jadi tidak terikat ujung, tapi semua ada siapa saja harus baik. Kenapa? Karena PPO-nya kita pusat perhatian orang adalah wajah. Tapi bapak-bapak ibu panjenengan kan dangu boten pinahi kula. Yang bilang pertama kira-kira kakinya apa wajahnya? Mesti lu rahimnya komodo si godrong nih. Rupanya terus saya karena kok godrong kok hubungan dari guru. Bisio seneng. Jadi tapi yang lebih bagus lagi ada. Bagaimana caranya bagus? Saling tunjuk, mengunjungi plus bobo oleh siapa yang senang juga. Asal boleh senang. Kalau bobo salah silakan. Loro saling mengunjungi bagus lagi boleh. Nih ojo dan musni. Makanya saya ini yang paling komunikasi dengan saya kan Pak Pur. Saya ke Pak Pur nggak keras. Mungkin kasih bisa mulai subuh. Mungkin begini wah tambah itu. Tapi tidak apa-apa. Saya ke Pak Pur rasanya santai. Kalau boleh Pak Dori sereso, Pak Doko reso, Pak Eko reso. Pak Yusul, gue mesti bareng di gunung. Karena kemarin JW. Jadi nggak usah kerap-kerap, soalnya kan bosan nih. Kopi berdino misalnya turun, aku kerap banget. Pas Rono sih ngomongin anak
pakai pakai ini, bawa pakai susah mungkin. Yang ketiga, kalau dapat video, alat komunikasi, HP, kalau perlu video call. HP kamu punya radio, request kirim lagu dan kirim salam, request lewat radio. Salam untuk Pak siapa, Ibu siapa, ucapannya selamat puasa Ramadan, maaf lahir dan batin. Ini ada lagu campur sari, judulnya apa? Terserah. Apa sih tetap ya? Bukan itu kan apa sih? Kan banyak macam-macam. Betul lagu. Ya, silaturahmi yang paling rendah tapi masuk silaturahmi. Walaupun tidak pernah ketemu, tapi tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Saya nggak pernah ketemu sama bapak-bapak mantan kepala sekolah, nggak pernah ketemu, tapi kita pernah juga. Misalnya di gawe ya, aku diundang kita baru ini Pak di gawe aku yang diundang kok. Mau diundang saya kan datang. Kita pada mantunya setek. Jadi itu asal orang mutus, apa jangan mutus jurnake undang-undang Rasulullah. Layak kekhulul jannah kota iroh bimajar. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali sambung. Yang terakhir, persiapan yang terakhir yang berapa ini? Itu kan bohong Pak. Mari kita buka fikih kembali bagaimana tata cara berpuasa yang benar. Karena kalau nggak benar kena undang-undang Rasulullah. Kalau semua ibadah seperti ini, mana amila amalan laisa alaihi fardun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan perilaku ibadah tadi bakal tertolak. Dia harus buka kembali bagaimana hukumnya, bagaimana sunatnya, bagaimana batalkan, bagaimana orang yang tidak boleh berpuasa dan dapat rukhsah. Kita belajar kembali. Nah, insya Allah dengan persiapan semacam itu, tiap-tiap semacam itu mudah-mudahan mengamalkan mendapat ridho Allah Subhanahu. Saya kira itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan panjenengan dengan doanya Robbi zidni ilma warzuqni paham sehingga mengamalkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja saya ucapkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya pribadi keluarga mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya pun kita tutup dengan doa setelah dungo rambut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi hab li min as-solihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiripun bali bicara model nek kurang marang yo mundano nek buku sandal itu mulai sandal sepedal lebih lagi alih bil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasihan yang sabun melalui bahasa kemudian Wajah hasanah berikan manfaat keberkahan kita menyambut dari bulan suci Ramadan. Untuk selanjutnya ramah-tamah dan penutup acara telah berlalu. Nanti pada hari penghujung acara saya selaku pembawa acara juga ada salah satu kata dan
Minimal seperti ini, so pertama ini ada yang beberapa Bapak Ibu yang pamit karena memang mendadak seperti Bu Saputri, kemudian Nur Syahid, Dewan Sebar, kemudian Pak Agus dan sebagainya. Itu karena mendadak. Oleh karena itu saya mohon nanti Pak Cep untuk bisa membangun simulan, memediasi agar tali silaturahim ini bisa terjalin terus. Konon kata Pak Ustadz tadi, silaturahim kalau dijalin terus itu salah satu ya terus untuk tetap sehat dan bermanfaat. Moga Pak Cep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tamu undangan itu adalah ibu bapak yang diundang secara khusus dari ini Rawuh di sini. Teman lama, teman yang pernah berjuang di sekolah ini dengan suka dukanya, tapi karena harus mengakhiri dengan corona sehingga harus meninggalkan lembaga tercinta untuk mengarungi kehidupan di rumah tangganya masing-masing. Bapak Ibu, panjang cerita sebenarnya kenapa pertemuan kali ini ada. Akhirnya mengerucut bahwa bagaimana ibu bapak yang sudah pernah berada di SMA 5 ini bisa ketemu dalam tali silaturahmi dan
substansial kegiatan. Maka muncullah kesepakatan genak-genik itu. Kalau begitu, karena ini sebagian besar beragama Islam, ya gimana agar bisa kita jadikan masjid itu menjadi wadah yang bisa mempertemukan para teman lama yang sudah berjuang di SMA 5 ini dalam forum pengajian hari Jumat. Muncullah istilah lalu kajian Jumat pagi. Tadi Pak Cahyo juga sudah mendikau, karena di sini ada juga yang beragama di luar Islam, ya nanti sekolah juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempertemukan teman-teman yang sudah purna tugas, yang barangkali bisa dengan kegiatan keagamaan teman-teman. Sehingga Ibu Bapak yang berbahagia, kami berpikir ini sudah lama, bukan karena saya 1 April besok purna lalu menggagas kegiatan ini, enggak, sudah lama genak-geniknya. Alhamdulillah Pak Cahyo welcome, opsi sudah ditentukan. Maka Ibu Bapak nanti jika forum ini dipandang memberikan kemanfaatan, maka kami memberikan meminta permohonan dilanjutkan. Dengan kerso tindak di sekolah ini nanti untuk pengajian. Walaupun pengajiannya nanti mungkin hanya 20 menit, tidak masalah. Yang penting kita bisa bertemu, bersilaturahmi seperti itu. Karena kita menggunakan jam-jam dinas sehingga tengah 8 itu anak-anak harus sudah pelajaran. Untuk kedepannya harus seperti itu. Kalau hari ini karena hari pertama, kita juga harus adaptasi. Kinten-kinten ngaten Ibu Bapak, dilanjut nopo mboten kegiatan ini. Ini kan suara panjenengan. Lanjut ya. Bapak Ibu, kalau ini dilanjut, maka nanti ada waktunya yang harus kita sepakati. Nah, kami punya pikiran, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu lama, supaya kesibukan kita masing-masing itu nanti bisa terbagi dengan baik, dan kebutuhan kita bertemu sesama teman yang pernah ada di sekolah ini, kita bisa mewujudkannya. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak, kami punya opsi pertemuan untuk kajian Jumat Ibu Bapak itu 4 bulan sekali. Sehingga dalam 1 tahun kita nanti bisa paling tidak 3 kali pertemuan. Syukur-syukur nanti di saat halal bihalal juga diundang, sehingga setahun bisa 4 kali pertemuan. Kalau ini nanti akan berjalan Bapak Ibu, kalau ini nanti berjalan, maka 8 personal yang tahun ini nanti purna tugas nanti juga akan mengikuti kita yang sekarang ini memulai, sehingga mereka tetap bisa nyambung dengan junior kita yang tidak semuanya kita kenal. Pak B saja nggak mungkin tahu teman-teman yang baru-baru ini masuk, ada berapa belas itu yang masuk, tapi mesti nggak akan tahu. Saya kira demikian. Ngoten nggih Bapak Ibu, sehingga nanti dari sekolah akan mengundang Ibu Bapak 4 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semuanya, sehingga kita 4 bulan lagi bisa silaturahmi di sini. Sementara nanti ngaji Pak di masjid ini aja dulu. Soal nanti ada improv, pengen ngunduh dan sebagainya, ini biar berjalan dulu. Nanti kalau sudah mapan, biar
apa itu, habis itu biar ada variasi enggak apa-apa. Soalnya ada historisnya Ibu Bapak. Masjid ini zaman Gularti almarhum yang membangun, memprakarsa. Saya masih ingat perjuangan. Nah, karena perkembangan sekolah ini makin besar, kebutuhan ibadah untuk anak-anak yang beragama Islam itu sumpah, Pak. Antri kelamaan dengan masjid yang ada itu. Muncullah pemikiran kala itu kepala sekolahnya masih Pak Agung. Nah, terus diperlebar, diperluas. Nah, proses berjalan terus, tapi ketika Pak Agung pindah tugas, masjid ini belum selesai. Dipertajam lagi ketika masa Pak Arif. Saat Pak Cahyo dan berbagai koordinasi yang kita lakukan, alhamdulillah bisa menutup segenap kekurangannya ya Pak. Jadi masjid ini habis 1,5 miliar sekolah kita ini, dan alhamdulillah Pak Cahyo di tahun kedua di SMA 5 ini lunas. Sehingga kami sekarang 1 April besok pensiun itu nggak punya beban untuk masjid, sehingga sudah kelar. Ini masih punya PR yang belum selesai, nambah tempat wudhu, karena antrinya supaya tidak terlalu lama. Tapi sudah digambar, hanya karena kendala teknis ini belum bisa terwujud. Mohon doanya nanti tempat wudhu bisa terwujud, sehingga nanti anak-anak makin terlayani kegiatan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan bahwa aktivitas ibadah sholat zuhur alhamdulillah berjalan baik. Masjidnya alhamdulillah selalu penuh. Kemudian yang kedua, sholat asar alhamdulillah juga berjalan jamaahnya. Dulu pernah diabsen, tapi justru dengan diabsen guru ini malah ribut, akhirnya rasa diabsen, dioprak-oprak wae. Nah, sekarang sudah manajemen oprak-oprak itu ternyata juga ada manfaatnya, sehingga anak-anak yang terutama sholat asar itu anak-anak yang ya sudah sesuai kebutuhan hatinya lah, mau sholat jamaah di sekolah. Kita difasilitasi sekolah untuk sholat, untuk ibadah itu jam 3.10 menit, bel pelajaran berakhir, jam 3.10 sampai jam 3:30 anak-anak persiapan sholat asar di sekolah. Sehingga ya alhamdulillah seperti itu. Kemudian Ibu Bapak, kami sampaikan juga masjid bawah yang tadi kita tempati itu setiap Jumat, relatif setiap Jumat itu senantiasa dipakai oleh teman-teman untuk sinau bareng-bareng tentang agama, supaya nanti kita bisa belajar lagi. Itu ya Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nah, siapa yang akan memulai mengisi? Lah, ini kan muncul pertanyaan besar kemarin Pak B. Karenanya lalu muncullah nama Pak B, tidak dari luar tetapi dari dalam SMA 5. Lalu Pak B diminta untuk memulai memprakarsai mengisi pengajian pada awal mula kegiatan pengajian yang silaturahmi bareng antara warga SMA 5 dengan teman-teman yang sudah pernah. Jadi cerita panjangnya seperti itu, Bapak. Ya, saya kira demikian. Jadi kalau begitu kesimpulannya 4 bulan sekali ya, kita nanti ada pertemuan. Nanti kami juga sudah punya nomor kontak person Ibu Bapak, maka nanti bisa kami mintakan tolong untuk dibuatkan semacam wadah grup atau apa untuk bisa saling mengingatkan kalau nanti pas kegiatan itu. Oke, Pak Yudi ini juga
tahun ini nggih, di tahun depan ya. 1 Januari 2004. 1 Januari tahun depan sudah 2024. Nanti 8 guru itu nanti tahun ini purna. Yang pertama saya ini mulai 1 April, nanti Juli kalau udah Agustus ada 2 atau berapa itu, nanti September ada lagi, terus itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Matur nuwun rawuhnya, saya secara khusus kuota Pak Nur, Pak Arif, karena Pak Kamto sudah ngerti kok Pak Arif siap, oh ya